Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Abdana dengan NIM 1910952008, kelas Medan Elektromagnetik A. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban kuis pertama Medan Elektromagnetik. Langsung ke soal yang pertama. Diketahui titik A 2,-3,1. Lalu saya jadikan ke analisa vektor. Jadi 2AX kurang 3AY tambah AZ. Kemudian titik B min 4, min 2,6. Lalu saya jadikan analisa vektor min 4AX kurang 2AY tambah 6AZ. Kemudian titik C, titik koordinatnya 1,5, min 3. Lalu saya jadikan analisa vektor. Jadi AX tambah 5AY kurang 3AZ. Pertanyaannya yaitu carilah A, vektor dari A ke C, B, vektor satuan dari B ke A, C, jarak dari B ke C, D, vektor dari A ke titik tengah dari garis lurus yang menghubungkan titik B dan titik C. Lalu jawabannya yang A yaitu vektor dari A ke C. Rumusnya yaitu titik C dikurang titik A. Lalu kita masukkan angka yang diketahui. Titik C yaitu AX tambah 5AY kurang 3AZ dikurang titik A 2AX kurang 3AY tambah AZ. Lalu kita samakan, dapat hasilnya min AX tambah 8AY kurang 4AZ. Kemudian B yaitu vektor satuan dari B ke A. Rumusnya yaitu titik A dikurang titik B bagi jarak A ke B. Rumus jarak yaitu mutlak A kurang B. Lalu kita masukkan angkanya, kita samakan variabelnya. 2AX kurang min 4AX tambah kurang min 3AY kurang min 2AY tambah AZ min 6 kurang 6AZ per rumus mutlak A kurang B itu yaitu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, di mana A itu titik koordinat X, B itu titik koordinat Y, C itu titik koordinat Z. Lalu kita masukkan angkanya, didapatkan hasilnya 0,762 AX dikurang 0,127 AY kurang 0,635 AZ. Lalu yang pertanyaan yang C yaitu jarak dari B ke C dengan rumus mutlak C kurang B. Sama seperti yang di atas, rumusnya itu akar dari A koefisien titik X dikuadratkan ditambahkan koefisien titik Y dikuadratkan ditambah koefisien titik C dikuadratkan. Lalu didapatkan, masukkan angkanya dan didapatkan hasilnya itu akar 155, didapatkan 12,45. Pertanyaan yang D yaitu vektor dari A ke titik tengah dari garis titik B dan C. Pertama, kita mencari titik tengah B dan C terlebih dahulu dengan cara jumlahkan titik A dan jumlahkan titik B dan C lalu dibagi 2. Lalu kita masukkan titik-titiknya sesuai dengan titik X, Y, dan Z. Lalu didapatkan hasilnya min 1,5, 1,5, 1,5. Lalu kita konversikan menjadi analisa vektor menjadi min 1,5 AX tambah 1,5 AY tambah 1,5 AZ. Lalu kita cari vektor A ke titik tengah B dan C tersebut dengan cara kita jumlahkan sesuai variabelnya. Kita masukkan angkanya dan didapatkan hasilnya min 3,5 AX tambah 4,5 AY tambah 0,5 AZ.
Lalu pertanyaan yang kedua, yang A, nyatakan medan temperatur T sama dengan 240 tambah Z kuadrat kurang 2XY dalam koordinat tabung. B, cari kerapatan di titik P dengan titik koordinatnya min 2, min 5, 1 jika kerapatannya adalah E pangkat min Z kuadrat dalam kurung 2 tambah P pangkat 3 cos kuadrat Pi. Lalu kita jawab yang pertama, yaitu pertanyaan yang A. Kita sama-sama kita ketahui X itu sama dengan P cos Pi, Y sama dengan P sin Pi, Z itu sama dengan Z. Lalu kita masukkan ke temperaturnya, T sama dengan 240 tambah Z kuadrat kurang 2XY. Kita masukkan 240 tambah Z kuadrat dikurang 2 kali P cos Pi kali P sin Pi. Lalu kita cari, lalu didapatkan hasilnya 240 tambah Z kuadrat kurang P kuadrat 2 cos Pi sin Pi. Bagaimana yang kita tahu, 2 cos Pi sin Pi itu sama dengan sin 2Pi. Lalu kita ubah menjadi 240 tambah Z kuadrat kurang P kuadrat sin 2Pi. Lalu pertanyaan yang B, mana titik P min 2, min 5, 1. Lalu kita cari P sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu kita masukkan titik P tersebut. Lalu didapatkan hasilnya akar 29. Lalu kita cari Pi-nya dengan rumus tan pangkat min 1 Y per X. Lalu kita masukkan Y dan X-nya menjadi tan pangkat min 1 2,5. Didapatkan hasil Pi-nya yaitu 68,2 derajat. Lalu kita masukkan yang kita cari di atas ke kerapatan. Yang mana diketahui kerapatannya E pangkat min Z kuadrat dalam kurung 2 tambah P pangkat 3 cos kuadrat Pi. Lalu kita masukkan Z-nya dan Pi-nya dan P juga. Lalu masukkan E pangkat min 1 kuadrat dalam kurung 2 tambah akar 29 pangkat 3 cos kuadrat 68,2 derajat dan didapatkan hasilnya 8,66. Lalu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan A, nyatakan medan vektor W sama dengan dalam kurung X kurang Y AY dalam koordinat tabung. Pertanyaan B, cari medan F dalam koordinat kartesian jika F sama dengan P cos Pi AP. Lalu kita jawab pertanyaan A, yang mana kita ketahui W sama dengan dalam kurung X kurang Y AY, X P sama dengan P cos Pi dan Y P sin Pi, dan AY sama dengan sin Pi AP tambah cos Pi AP dalam koordinat tabung. Lalu kita masukkan W tersebut, yang mana W sama dengan dalam kurung X kurang Y AY. Lalu kita masukkan X, Y, dan AY-nya. Lalu didapatkan hasilnya P dalam kurung cos Pi kurang sin Pi tutup kurung dikali sin Pi AP tambah cos Pi AP tutup kurung. Pertanyaan yang B, kita ketahui X itu sama dengan P cos Pi. Lalu kita masukkan P-nya, X sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat cos Pi. Lalu didapatkan cos Pi sama dengan X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan AV itu sama dengan min sin Pi tambah cos Pi. Dan
API itu sama dengan X AX tambah Y AY. Lalu kita masukkan ke soal F sama dengan P cos P AV, dimana yang kita ketahui cos V itu sama dengan X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikali AV. Lalu kita masukkan AV-nya, didapatkan hasilnya X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikali X AX tambah Y AY. Lalu soal yang keempat, soalnya diketahui P dalam kurung R sama dengan 6, theta sama dengan 110 derajat, V sama dengan 125 derajat, dan Q dalam kurung X sama dengan 3, Y sama dengan min 1, Z sama dengan 4. Pertanyaannya yaitu cari jarak dari yang A, Q ke titik asal, yang mana titik asal itu merupakan 0,0,0. Pertanyaan B, cari jarak dari P ke bidang Y sama dengan 0. Dan yang C, cari jarak dari P ke Q. Lalu kita jawab. Yang pertama itu pertanyaan A, itu jarak Q ke titik asal, sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu mutlak Q kurang titik asal. Lalu kita masukkan, didapatkan hasilnya akar 26 sama dengan 5,10. Lalu pertanyaan yang B, jarak dari P ke bidang Y sama dengan 0. Kita cari terlebih dahulu yang X, yaitu dengan rumus R sin theta cos V. Y, sedangkan yang Y rumusnya R sin theta kali sin V. Sedangkan yang Z rumusnya sama dengan R cos theta. Lalu kita masukkan angkanya, variabel yang diketahui, lalu didapatkan hasil X sama dengan min 3,2, Y 4,62, dan Z min 2,05. Lalu kita dapatkan titik koordinatnya. P itu titik P koordinatnya min 3,2, 4,62, min 2,05. Lalu kita cari jarak P ke bidang Y sama dengan 0 dengan rumus seperti yang di atas, akar dari X kuadrat kurang Y kuadrat. Masukkan X kuadratnya 4 ke, lalu kita masukkan titik Y pada titik P, dimana angkanya 4,62 kuadrat dikurang 0 kuadrat, lalu didapatkan hasilnya 4,62. Yang C yaitu jarak P ke Q dengan rumus mutlak P kurang Q. Lalu kita cari terlebih dahulu titik Q kurang P. Kita masukkan angkanya, didapatkan titik koordinatnya 6,2, min 5,62, 6,05. Lalu kita cari mutlak PQ dengan rumus akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. A kuadrat itu koefisien titik X, B itu titik koefisien titik Y, C itu titik koefisien titik Z. Lalu didapatkan hasilnya 10,35. Lalu pertanyaan yang kelima, yang A, nyatakan medan temperatur T sama dengan 240 tambah Z kuadrat kurang XY dalam koordinat tabung. B, cari kerapatan di titik P, yang mana titik koordinatnya min 2, min 5,1. Jika kerapatannya ialah RE pangkat min R per 2, buka kurung 5 tambah cos theta tambah sin theta kali cos V tutup kurung. Lalu kita jawab pertanyaan yang A, yang mana diketahui Z itu sama dengan
R cos theta, X sama dengan R sin theta cos V, Y sama dengan R sin theta sin V. Lalu kita masukkan T sama dengan 240 tambah Z kuadrat kurang XY. Lalu kita akumulasikan variabel yang kita ketahui, lalu didapatkan hasilnya 240 tambah R kuadrat cos kuadrat theta dikurang R kuadrat sin kuadrat theta kali sin V kali cos V. Lalu pertanyaan yang B, dimana titik P min 2, min 5, 1. Lalu kita cari R dengan rumus seperti yang sebelumnya. Kita akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Lalu didapatkan hasilnya 5,48. Lalu kita cari V-nya dengan cara tan min 1 pangkat min 1 Y per X. Masukkan angka titik Y dan X-nya. Didapatkan V sama dengan 68,2 derajat. Lalu V sama dengan cos pangkat min 1 per akar 30. Itu 1 per R. Lalu didapatkan, kalau untuk mencari theta, yaitu dengan rumus cos pangkat min 1 per R. Lalu kita masukkan R-nya akar 30, didapatkan hasil theta sama dengan 79,5 derajat. Lalu kita masukkan angka yang kita cari dengan RE pangkat min R per 2 dalam kurung 5 tambah cos theta tambah sin theta cos V. Kita masukkan, didapatkan hasilnya 1,96. Lalu pertanyaan yang ke-6. Yang pertanyaan A, nyatakan vektor medan W sama dengan dalam kurung X kurang Y AY dalam koordinat bola. Pertanyaan B, nyatakan medan F dalam koordinat kartesian jika F sama dengan R cos V AR. Lalu kita jawab. Yang pertama pertanyaan A, yaitu kita ketahui W sama dengan dalam kurung X kurang Y AY. Lalu kita cari CR, C theta, dan CV dengan rumus, kalau CR rumusnya sama dengan W kali AR. Jika C theta sama dengan W kali A theta dan CV sama dengan W kali AV. Lalu kita cari, didapatkan CR, hasilnya CR sama dengan dalam kurung X kurang Y kali sin theta kali sin V AR. Kalau C theta didapatkan hasilnya sama dengan dalam kurung X kurang Y cos theta sin V AV. Dan CV sama dengan X kurang Y kali cos V AV. Lalu kita nyatakan vektor medan dalam koordinat bola dengan cara menjumlahkan CR, C theta, dan CV. Lalu kita cari C sama dengan CR tambah C theta tambah CV. Kita masukkan angka yang kita ketahui tadi. Lalu didapatkan hasilnya R sin theta dalam kurung cos V kurang sin theta kali dalam kurung sin V kali dalam kurung sin theta AR tambah cos theta A theta tutup kurung tambah cos V AV tutup kurung. Lalu pertanyaan yang B, dimana kita ketahui X itu sama dengan R cos V AR. Lalu kita masukkan R itu sama dengan X kuadrat, yang mana R itu rumusnya akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Lalu kita masukkan X sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat cos V. Lalu kita dapatkan cos V sama dengan X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat.
Lalu kita cari AR, didapatkan sama dengan sin theta cos phi, yang mana sama-sama kita ketahui AR itu sama dengan sin theta cos phi tambah sin theta sin phi tambah cos theta. Dan juga AR itu sama dengan XAX tambah YAY tambah ZAZ. Lalu kita masukkan yang di soal, F sama dengan R cos phi AR, yang mana lalu kita masukkan X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikali AR. Kita masukkan AR yang sama dengan XAX tambah YAY tambah ZAZ, maka hasilnya F itu sama dengan dalam kurung X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikali XAX tambah YAY tambah ZAZ. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.